presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan, supaya lebih demokratis. Woi bangsa, para pelaknat dasar sifat penjilat, akan tak sehat penuh siasat, bejat buruk tabiat. Muka dua banyak cakap, petal tipis cacat sikap, cari nama gila hormat harbat tak saat berucap. Di depan sok paling baik, padahal aslinya licik. Tipu daya sang munafik, busuk niat hati picik. Menebar fitnah, bermulut sampah, menyebar aib, belajar pendusta. Berkata BA ternyata BI, bersilat lidah, bertopeng babi. Jadi duri dalam daging, ngaku suci tapi anjing. Musuh di dalam selimut, hati-hati punya mulut. Jangan cuma asal ngomong hidup kok jadi benalu. Kalau otak masih goblok coba tolong ngaca dulu. Anjing. Dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri, dipamer-pamerin di Instagram. Bayangin ya, ini partai politik ini, yang penting bagi partai politik hari ini dapat kursi, bisa masuk parlemen. Mau pecandu, mau koruptor, mau yang saya udah nggak tahu lagi deh, yang punya otak, nggak punya otak, masuk semua, yang penting bisa bawa kursi. Hancur negara ini kalau yang namanya parlemennya seperti ini. Kan begitu. Perbaiki partai politiknya, perbaiki kaderisasinya, pilih bener-bener anggota yang bener-bener bagus. Ada aktivis yang bagus, punya otak, mau membangun bangsa ini, nggak punya finansial. Ya dorong dong, bantu. Jangan malah anaknya si A, pengusaha si B, masuk semua ke DPR. Nanti sampai di dalam DPR, apa yang terjadi? Cuma jadi follower. Tanya tuh Dedi, enggak Ded? Follower datang duduk, bawa makanan, dibawa-bawain sama sama asistennya, ada aja. Giliran kunjungan kerja cepet. Ya itu isi DPR kalau partai politik nggak memperbaiki, perbaiki dong. Saya sedih ngelihatnya gitu. Sedih loh aku. Bagaimana kita bisa berharap kalau parlemen kita seperti Raja nipunya bilang saya nyaman di Golkar. Ratu bohongnya mengatakan hubungan kami dengan Jokowi sudah tidak akur, retak. Padahal faktanya tidak. Gibran hari ini semakin kuat didesak untuk dipenjarakan karena diduga terlibat dalam kasus skandal kejahatan korupsi. Diminta untuk tidak dilantik. Megawati adalah Jokowi dan Jokowi adalah Megawati. Ini satu senyawa. Dan kader-kader PDP berharap Ibu Mega bisa kembali ke jalan yang benar. Bahwa aktor yang menjadi makelar politik di dalam pilkada ini adalah Presiden Joko Widodo. Raja Jawa Gadungan. Kim adalah Mulyono, Pramono Anung adalah Jokowi. Jadi Mulyono. Saudara, kesehatan nggak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Uangnya dari mana gitu loh? Kita utang terus. Tiap hari utang kita berapa? 1 triliun tiap hari. Wah, aku sih setuju banget ya. Ketika Anies Baswedan akan membuat partai baru atau gerakan ya yang mewadahi semangat perjuangan kita, yaitu perubahan ya. Saya kira situasi hari ini kita sudah tahu lah, everybody know ya. Gak perlu kita harus menjelaskan panjang lebar, kalian lihat sendiri situasinya, carut marutnya hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi harapan baru untuk kita semua ya, apalagi yang kaum muda ya. Coba teman-teman ketik, kita cek ombak dulu deh ya. Ketik daerah kalian ya, di mana absen ya, setuju atau tidak. Coba kita lihat dulu teman-teman, kita cek ombak dulu teman-teman ya. Dan kalau yang mau ngusul partai apa, silakan usul di kolom komentar, siapa tahu ini menjadi referensi. Oke kawan-kawan, semangat perubahan. Sekarang kalau kita lihat, apakah bangsa kita makin cerdas, makin dungu, makin bodoh dibandingkan dengan keadaan sebelumnya? IQ nasional kita tinggal 78, sedikit di atas simpanse. Serius. Apa sih coba sih. Nah, ini parah nih. Tenang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini muter-muter sekitar wilayah yang dinyatakan sebagai proyek strategis nasional yang kita tahu pemiliknya adalah PT Agung Sedayu yang akan membangun jalan tol. Nah, lihat faktanya di lapangan, inilah wilayah-wilayah sekitar mulai dari TIK sampai Teluk Naga, Mauk, ini sudah habis dipatok-patok oleh para pengembang tadi. Dan dampaknya adalah rakyat terusir karena dipaksa menjual tanahnya dengan harga yang telah ditetapkan. Informasinya 50.000 per meter. Dan kalau Anda tidak mau menjual, maka dipaksa harus menjual, dia harus masuk melaporkan ke pengadilan. Dan kita tahu pengadilan, tahu sekarang seluruh aparat sudah terlibat dalam proyek strategi nasional ini untuk menggusur rakyatnya. Nah, coba bisa bayangkan, kita selalu bangga. Dari awal saya pertanyakan, kenapa proyek Pantai Indah Kapuk dengan jalan tol yang dibangun itu menjadi proyek strategis nasional? Ternyata tujuannya adalah untuk menggusur rakyat karena dengan menjadikan proyek strategis nasional, maka seluruh aturan-aturan yang terjadi di daerah itu dilibas oleh peraturan pusat. Dan semua aparat tidak bisa berperan lagi karena itu dikendalikan oleh pusat. Ini adalah koordinator pengusiran rakyat demi proyek strategi nasional yang jelas-jelas adalah milik swasta. Saya menjuga pada, coba lihat rakyat sekarang, nelayan-nelayan ini sudah nggak bisa lagi melaut karena sudah dipagar, laut-laut sudah dipagar oleh pengembang. Dan tanah-tanah di darat, sawah-sawah tadi saya sudah kunjungi, itu semua sudah dipatok dan dipaksa untuk menjual. Termasuk tanah saya juga kena. Jadi saya juga mengalami, tapi saya tidak akan jual, tapi kemungkinan akan ditimbun di sekitarnya untuk saya terusir. Inilah betul-betul adalah negara ini betul-betul sudah dikuasai oligarki dan aparat. Pemerintah hanya alat bagi oligarki untuk menggusur rakyatnya. Semoga penderitaan rakyat Indonesia bisa diakhiri, dan saya berharap masih ada hati nurani beberapa orang untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Oke, ini saksi nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marah saya. Saya sedang berada di IKN, Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Ini adalah rumah-rumah para pejabat yang akan tinggal di sini. Kemungkinan maling-maling di sini ya. Heboh di media sosial seorang warga negara asing menyebut IKN kepanjangan dari Ibu Kota Koruptor Nepotisme. Bukan hanya itu saja, WNA yang menyebut dirinya Om Bule itu juga mengatakan rumah yang sedang dibangun merupakan rumah bagi para maling di negeri ini. Atas kejadian ini, Kp Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Artanto mengatakan pihaknya akan menyelidiki dan melakukan profiling terkait video tersebut. Di sisi lain, banyak warganet yang justru setuju dengan pernyataan Om Bule karena berdasarkan data Indonesia termasuk negara terkorupsi, bahkan masuk 5 besar negara terkorup di wilayah Asia Tenggara. Jadi apakah kalian juga setuju dengan pernyataan Om Bule? Komen ya. Yang ketiga, korupsi di era Jokowi telah jauh melampaui korupsi di era-era sebelumnya. Berapa kasus besar? Contohnya kasus PT Asabri 23,74 triliun, Jiwasraya 13,7, EKTP 2,3, TPP 37,8, Bansos Covid 1,2, kasus BTS 8 triliun, total kerugian negara 93,32 triliun. Ini fenomena gunung es yang ketangkep saja, yang belum ketangkep pasti akan lebih. Dan ini secara tidak langsung Undang-Undang Omnibus Law sama korupsi yang besar ini adalah merampas hak-hak generasi muda ke depan. Karena APBN ini adalah untuk pembiayaan pembangunan yang disiapkan untuk generasi yang akan datang. Demikian juga tentang masalah sumber daya alam yang kita miliki. Sudah dihabiskan. Jadi generasi yang akan datang tinggal gigi jari. Belum marah ya? Oke, enggak apa-apa. Selanjutnya, dalam tanda kutip pengkhianatan di IKN. Ini yang membuat lebih marah lagi. Bayangkan, di China, Jokowi menawarkan konsesi 34.000 hektar lahan di IKN kepada Xi Jinping. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023, konsesi tersebut atau HGU sampai 190 tahun. 190 tahun. Belanda coba 75 tahun HGU-nya, kolonialisme. Serta HGB, hak guna bangunan, dan 160 tahun bagi investor di ibu kota negara. Bayangkan itu. Sedangkan kita di sini cuma 30 tahun sertifikat. Iya kan? Bayangkan. Dan Presiden Jokowi juga minta Cina menyusun detail desain IKN. Untuk apa kita punya arsitek,
ya, insinyur, universitas-universitas yang ada di kita semuanya. Kenapa nggak listrikin? Dan Xi Jinping dengan Jokowi menandatangani 8 kesepakatan. Ada 4 kesepakatan yang sangat berbahaya. Pertama, Cina akan menjadi driver utama penyelesaian IKN. Kedua, kewajiban Indonesia untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah. Saya ingatkan bahwa kita ada hubungan diplomasi. Sejarah Singapura, ketika Singapura memutuskan untuk menjadi negara industri, karena dia nggak punya apa di sana, maka Singapura secara diam-diam menawarkan untuk tenaga insinyur dari Cina masuk ke Singapura, karena tidak punya hubungan diplomasi. Akhirnya masuk ke sana. Kemudian diadakan bahasa Cina sebagai bahasa nomor 2, bahasa Singapura. Jadilah sekarang seperti ini. Bahasa induknya tergiris, bahasa Cina yang jadi. Kita punya hubungan diplomasi, jadi akan lebih cepat seperti Singapura kalau kita tidak marah dan diam-diam saja. Selanjutnya, selain kewajiban untuk mengajarkan bahasa Cina di sekolah-sekolah, membuat 30 rumah sakit Cina di kota-kota besar. 30 rumah sakit di kota-kota besar. Bayangkan nih, apa yang terjadi. Keempat, yang lebih mengerikan lagi adalah pusat penelitian dan pengembangan bersama antara Indonesia dan China. Kalau namanya sudah pusat penelitian, itu adalah rahasia negara. Kita buka semuanya. Nah, seorang intelektual yang mengetahui ini, pasti anak-anak, ayo jangan mager, jangan baper. Indonesia itu perlu energimu, bangsamu perlu kreativitasmu. Kini saatnya kalian bergerak, kini saatnya kamu berlinang, emas intanmu terkenal, hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Saya Indonesia, saya Pancasila. Tidak diacu ketika berdemokrasi. Menghalalkan semua cara. Pemerintahan Pak Jokowi harus super hati-hati. Karena tidak mungkin gitu leluasa melanggar konstitusi, melanggar hukum, dan melanggar etika diterus-teruskan seperti itu. Kalau sudah purna bakti, so what gitu loh. Oh, umurnya tidak cukup, maka umurnya yang diubah. Untuk di pilkada, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ada demokrasi, tapi namanya dinasti politik merebak luas. Pilpres pun dinasti politik yang dipraktekkan. Bukan justru membuat rakyat porak-poranda, saling berhadapan, hanya atas nama isu yang dipolitisasi. Itu keji menurut saya. Zolim itu. Ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapi akal-akalan ngumpulin uang rakyat, uang gaji yang nggak seberapa ya, seolah-olah mau dikelola, mau dikembangkan untuk mempermudah di kemudian hari. Sudahlah, basi, tahu nggak basi? Itu Asabri Jiwasraya itu kurang apa lagi kalian coba? Boro-boro tuntas, boro-boro diselesaikan. Ini masih cari lagi, masih mulung lagi. Katanya negara kita maju, negara hebat. Ini segala macam dipajaki. Emang kalian ini nggak pernah kenyang orang-orang ini. Aduh, Pak Begal Partai. Parah kalian tuh, parah. Udahlah, atur-atur ya, suka-suka kalian. Mudah-mudahan kalian nggak pernah kenyang. Saya doain semua kong kali kong akal bulus kalian, akal busuk kalian tuh diperlancar oleh Tuhan. Ya, nanti hasilnya ya buat nyuap malaikat, buat menunda kematian gitu-gitu kan, buat beli tiket ke surga, karena hasil-hasil kayak gitu nanti buat bisa mengatur keputusan Tuhan gitu kan maksudnya kan, karena keputusan MK, keputusan pengadilan kan bisa diakal-akali. Oke, gimana menurut teman-teman? Rakyat pantau, rakyat monitor, salam Tapera, tabungan penderitaan rakyat, makan tuh.
Kalau mau jelas minta maaf, begini, saya presiden minta maaf atas segala kesalahan. Jangan kekilafan, salah. Belak-belakan, Bung, nggak usah memperhalus kesalahan jadi kekhilafan. Saya ini salah melanggar konstitusi. Saya pertama-tama minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, tapi yang utama kepada Ibu Mega dulu. Saya minta maaf kepada Ibu Mega atas segala kesalahan saya. Saya ini kader tapi mengkhianati partai. Saya ini dimuliakan oleh partai tapi mengkhianati partai yang memuliakan saya itu. Saya salah, saya berdosa. Saya minta maaf. Silahkan Bu Mega, saya dihukum seberat-beratnya, saya tidak keberatan. Tapi begini, anak saya yang jadi wakil presiden itu, saya menyadari kesalahan itu, jangan sampai dilantik. Ini permintaan maaf saya, anak saya tidak perlu dilantik. Kapan? Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan, koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian, unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua. Ya, ini panggilan, ini putusan, pertimbangan putusan akan saya robek, percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan regu tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya. Karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya. Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat. Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUH pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, jaksa, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuatu, binasakan jaksa-jaksa nakal. Siapa yang salah dalam carut marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi. Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul nggak? Kita nggak usah tutup-tutupin itu. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia sebentar. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Soal kecurangan-kecurangan yang ada yang tadi dikasih tahu Mbak Bibip dan lain sebagainya, hari ini di sini saya buka. Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi, betul. Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita bukan untuk menang-menangan. Kita mau cari solusi kan hari ini di sini. Bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik. Kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua.
Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk, asal bisa bawa kursi. Itu yang merusak Pak JK. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik lah. Yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya seneng-seneng aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu, cuek aja. PDIP juga bisa kok, kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut, kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan kemudian jadi korban. Jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan untuk rakyat, bukan untuk partai politik, bukan untuk kekuasaan. Ada berita unik di Detikcom. Baca, ex-presiden Korsel jadi tersangka diduga cari jabatan untuk menantu. Ini di Korsel. Beda ceritanya kalau di Wakanda. Anak, menantu, ipar, kebagian semua. Coba kalian bayangkan. Ini adalah salah satu hal yang bikin saya bangga. Indonesia dipimpin rezim Pak Jokowi 10 tahun terakhir. Yes, baru di periode ini ada orang melihara landak karena nggak tahu kalau itu termasuk hewan dilindungi, diancam 5 tahun penjara. Keren tuh. Jauh lebih berat daripada ancaman maling negara 300 triliun yang cuma divonis 3 tahun sama suruh bayar denda 5.000. Menurut saya ini sebuah kemajuan ya, karena ketika negara-negara lain ngasih hukuman seberat-beratnya buat para koruptor, cuma di negara ini loh yang jauh lebih maju memberikan keadilan ke koruptor karena udah berjasa ngelola duit negara 300 triliun. Ya gimana ya, kayaknya negara ini nggak mampu ngelola pembangunan pakai 300 triliun itu. Jadi kasih aja ke koruptor, terus biar dikembaliin 5.000 aja, biar gampang kan. Anggap aja koruptor itu bantu meringankan beban pemerintah buat ngelola keuangan negara. Lagian mending pemerintah ini nyari landak kan, daripada nyari buron koruptor. Modalnya jauh lebih murah, nggak buang-buang anggaran. Nah, kalau udah dapat landaknya, saya punya usul nih ke pemerintah. Gimana kalau koruptor itu nggak usah dipenjara, nggak apa-apa deh. Biarin aja 300 triliun itu lenyap. Cuma pas dia ditangkap, pantatnya ditusuk sama duli landak sejumlah masyarakat Indonesia. Gimana? Sepakat nggak?